Salam jumpa dek dengan saya Sofyan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu membuat dokumen invoice, atau istilahnya kita membuat dokumen invoice dengan menggunakan Microsoft Word, ya, dengan menggunakan Microsoft Word. Langkah pertama, kita perhatikan dulu dek, dokumennya itu yang akan kita buat seperti ini ya. Nah, seperti ini dokumennya. Seperti invoice voucher ya, dari Sunflower ini. Cara membuat dokumen ini basicnya adalah atau dasarnya adalah table atau tabel yang kita buat di Word. Jadi untuk membuat tabel ini kita hitung dulu ya. Tabelnya itu ada beberapa kolom dan beberapa row. Jadi kalau kita hitung di sini kolomnya itu terdiri dari satu kolom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kolom yang harus kita buat. Sedangkan row-nya itu terdiri dari satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 row yang akan kita buat. Berarti langkah awalnya kita harus membuat dokumen dulu dengan setupnya ya seperti ini dek. Ya. Jadi tadi ada 8 ya, 8 sama 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 row-nya. 8 kolom maksud saya. Jadi kemudian kita perhatikan dulu langkah pertama kita harus membuat dokumen baru, yaitu ukuran kertasnya A4 ya. Before after-nya itu 0 ya. Kemudian lens spacing-nya itu kita bikin satu aja atau single. Before after-nya 0, lens spacing-nya single ya. Langkah awal kita buatlah new dokumennya, kita buat new dokumen ya, dokumen baru ini. Kemudian dengan table kita boleh enter sekali, nggak ada masalah ya. Tablenya itu terdiri dari 8 table, berarti kita masuk ke insert, klik menu insert, insert table ya, insert table. Yang kita pilih jangan yang ini, tapi kita pilih langsung insert table di sini. Insert table langsung kita isikan 8 kolom, row-nya tadi 19. Oke. Nah, sehingga basicnya seperti ini. Ya, seperti ini dia. Jadi seperti ini. Tadi kita lihat, tadi belum kita setup kertasnya, sorry. Kita setup kertas dulu tadi, setup kertasnya A4 ya. A4 nih. A4 udah benar ya. Kita bikin A4. Kemudian papernya ini kita bikin marginnya 2,5 2,5 aja, kiri kanan atas bawah. Oke, lantas fontnya ini terdiri dari kita bikin Times New Roman aja 12 ya, 12. Kemudian paragrafnya kita bikin single aja. Before after-nya 0, before after-nya 0. Lens spacing-nya single ya. Oke. Ini di single sehingga nampak dia. Kalau kita perhatikan dokumen awal tadi seperti ini dia, ini dia. Nah, ini. Lantas kita buat di dokumen Bapak itu kita buat 8 kali 20 nggak apa-apa. Nanti lebih kita buang satu ya. Langkah pertama sekali kita ngecilkan kolom kiri dan kolom kanan. Paling kiri kita kecilkan dan paling kanan kita kecilkan. Ini dulu langkah awal pertama ya. Jadi dia ini dia. Paling kecil kita kecilkan. Ngecilkannya itu jangan dari atas ya. Kursornya masukin ke dalam, tapi jangan dari atas ini, tapi dari dalam. Nah, jangan dari sini, tapi dari dalam row-nya. Kecilkan di sebelah kiri, kanan juga kecilkan. Ya. Kemudian kita lihat base-nya berikutnya, langkah berikutnya itu kita lihat seperti ini ya. Bukan berarti adik membuat dokumennya tadi berbagai kolom di halaman-halaman berikutnya, bukan, tapi ini sebagai contoh ya, contoh. Kita gulung lagi, kemudian katanya kita harus membuat di kolom ini, di kolom
A4 sampai A20 ini kita merger ya, kita merger, cara mergernya seperti ini. Masuk kemari ya, kita mergernya di kolom berapa tadi Dek? Di kolom keempat ya. Kolom A4. A4. 1 2 3 4 nih. Keempat ini berarti ini dia, kita blok. Dalam tulisan kita merger. Langsung aja klik layout. Kemudian masuk kita ke merger cell nih. Klik merger cell, itu dia. Demikian juga untuk yang sebelah kanan, layout. Ya, kita sudah di layout, berarti kita tinggal klik merger cell-nya. Itu dia. Dia sudah persis seperti di format yang ini. Sama ya. Selanjutnya kita kecilkan kolom yang kedua. Kolom kedua kita kecilkan dan kolom ketujuh kita kecilkan. Ya, ini kita kecilkan. Ini kita kecilkan. Nah, perhatikan lagi di sini. Kita kecilkannya di sini. Gitu ya. Ini kita kecilkan juga. Ini jangan diblok. Ini kecilkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Udah hampir mirip kan? Ya, itu ya. Kecilkan. Udah itu kolom berikutnya di kolom ke 1 2 3 ke 4 kita kecilkan lagi, yang kelimanya agak lebih besar. Sedang kolom yang 5 6-nya tadi itu 5 6-nya hampir sama kita bikin ya. Hampir sama. Ini dia. Ini kita kecilkan semari, lebih besar sebelah kolom ke 1 2 3, lebih kecil daripada kolom keempat. 5 6 kita bagi 2. Caranya seperti ini. Kan hampir sama ya. Bagi 2. Berarti selesai langkah yang pertama ini. Kita masuk ke langkah yang ke G. Yang G ini kita merger. 2 kolom ini kita merger. Yang ini deh. Ini kita merger nih. Sebanyak 2 kolom 3 baris nih. Gini kita blok seperti ini. Langsung kita merger. Ya, ini dia. Nanti dia jadinya seperti ini. Ya. Ini dia. Kita merger. Ini mergernya tadi. Kita kan sudah di layout, berarti tinggal merger aja. Klik, itu dia, merger. Selesai dia yang merger ini. Selanjutnya kita membuat di kolom C1 sampai I1 ini kita masukkanlah mergernya, kita masukkanlah ininya. Bunga ya, bunga yang ada di sini. Kalau di komputer adik-adik tidak ada bunga ini, boleh bunga apa aja. Karena ini kan Bapak buat ini kan dulu di Windows, di Office 27, di Office 10 dan seterusnya nggak ada bunga, karena dianggap Office yang 2010 sampai seterusnya itu dianggap komputer itu connect dengan internet, sehingga di sini tidak ada yang insert capture. Insert ini nggak ada, insertnya nggak ada, capture-nya yang ada cuma insert picture ya, langsung picture. Jadi kalau picture kebetulan di tempat Bapak sudah saya masukkan. Jadi kita tinggal masukkan saja insert picture-nya. Sini insert picture ya. Tapi sebelumnya kita merger dulu ininya. Ini kita merger ya. Ini tadi kan belum kita merger kan? Ini kita merger nanti ini. Untuk sunflower kita merger sampai sini. Nah, ini. Kita merger ya. Sampai di baris ini aja dia. Jadi kita masukkan dulu bunganya. Insert. Bapak ambil picture karena kebetulan picture Bapak sudah ada. Ini. Sudah masuk dia kan? Kita kecilkanlah bunganya. Sampai sekecil-kecilnya sesuai dengan kolom yang ada. Ya. Seperti itu dia. Jadi jangan besar kali ya. Gitu deh ya. Lantas kita mau ketik di sini sunflower seperti di sini. Seperti di contohnya kan ada ketikan sunflower nih kan. Untuk ngetik sunflower ini ya. Untuk mengetik sunflower ini kita harus seperti ini, Dek. Ini kan ada sunflower ya. Ini sunflower ini kita harus merger ini dokumennya. Kita merger ini dokumen. Ya, kita merger dokumennya. Kita merger sampai di sini. 4 ya. 1 2 3 4 ini kita merger. Mergernya sama seperti tadi, yaitu di sini. Kita klik menu layoutnya, lantas kita merger selnya. Setelah itu kita ketiklah sunflower.
Seperti yang ada contoh ini ya di sini. Ini sunflower ya. Kita ketik di sini sunflowernya. Sunflower. Kita ketiklah sunflower. Setelah kita mengetik sunflower, selanjutnya kita pilih berikutnya lagi dokumennya. Ya. Dokumen sunflower ini kita buat dokumen satu. Dokumen satu ini kita cukup merger antara ke 5 ke 678, kolom 678 ini tadi kita merger kembali. Kolom 678 kita merger kembali. Ya. Ini kan 678 kita merger. Setelah kita merger, kita ketiklah dokumennya. Nih, dokumen 2 ya, kita ketiklah dokumen 2. Itu dia. Rata tengah, kita buat rata tengah ya. Nah, nih. Kita buat rata tengah. Selanjutnya untuk langkah berikutnya kita lihat dokumennya. Nah, gitu deh ya. Nah, kita lihat. Ini nggak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah. Kita ketik lagi Jalan Gatot Subroto ya, Jalan Gatot Subroto. Dan ini pun sebenarnya bisa kita buat ini ya, dokumennya ini dia bisa kita masuk, ini sebenarnya bisa kita gabungkan ke sini dia. Nah, ini bisa kita merger aja ini tadi. Nah, gini. Nah, gitu ya. Ini tadi dua deh ya. Dua aja kita merger, ini tadi dua aja kita merger langsung. Ya, Jalan Gatot Subroto. Kita sunflower, enter ke bawah. Jalan Gatot Subroto. Kita lihat dokumennya, huruf kecil atau huruf besar. Huruf kecil ya, berarti huruf kecil. Nah, Jakarta. Kemudian selanjutnya kita mau mengetik apa lagi, Dek? Mau mengetikkan, ini sudah selesai. Ini invoice ya. Kita mau ketikkan invoice. Invoice ini di baris ketiga di antara yang letaknya di 1 2 3 4 dan 5 ya. Kolom 45 baris ketiga. Kolom 45 itu ini dia. Tuh 2 3 4 5 baris ketiga. Ini kita merger. Kita merger, ketiklah invoice ya. Kita ketikkanlah ini invoice. Kita invoice-nya kita pakai hurufnya italic ya. Kita pakai italic. Rata tengah kita bikin. Kemudian selanjutnya kita akan lihat lagi dokumennya. Kita akan mengetikkan copy. Ini ya, copy di kolom ke 678. Langsung kita merger 678 ini. Sebelahnya 678 langsung merger. Gak usah takut-takut ya, langsung aja merger. Apa yang kita ketikkan, yaitu yang kita ketikkan adalah dokumen copy ya. Dokumen copy. Kita ketikkan copy, hurufnya italic ya. Hurufnya italic, rata tengah gitu dia. Selanjutnya adalah kita mau buat apa dia? Buat ini, menghilangkan garis-garis yang ada di ini semua. Ini kita buat hilangkan garis-garisnya. Ya, untuk menghilangkan garis itu kita buat caranya kita blok, nanti kita pakai di desain ini. Blok di sininya ya. Kita blok semua ini dari sini tadi. Nah, sorry. Kita blok aja semua ini. Nah, ini 3 ini ya. Termasuk yang ada di gambar ini, picture-nya. Kita masuk di desain. Yang kita buang, jangan lupa yang kita buang adalah baris tengah ini. Garis tengah ini, horizontal tengah, dan vertikal yang tengah semua. Berarti kita masuk ke border ini. Border ya. Baru border and shading. Nah, paling bawah. Baru yang kita buang tadi, mana yang kita buang adalah yang kita buang garis yang tengah ini ya, tengah ini ya. Taruh sini ya, saya taruh sini supaya jelas. Yang tengah ini
Kita buang, klik aja tengahnya nih. Sama baris vertikal di dalam. Klik vertikalnya. Oke. Itu sudah hilang dia. Sudah persis seperti di perutan KM ini kan. Ini udah sama kan? Tidak. Nah, selanjutnya kita mau buat ini nomor EPJ 12.1 dan tanggal ini ya. Ini berarti sama dengan invoice tadi. Di kolom 45 kita merger dan 678-nya 56 aja ya. 56 kita merger. Maaf. 67 ya. 67 kita merger untuk tanggal. 67 kita merger. Ini kita merger. Tadi dah lepas, kita balik ke layout. Kita merger dan 67-nya kita merger. Yang untuk invoice-nya, yang untuk apa namanya nomor ini kita ketikkan di tengahnya ini ya, di persis tengah-tengah dia, jangan sampai nggak di tengah. Kasih CTRE ya, kemudian di sini tanggalnya, tanggal berapa dia? Kita lihat dokumen, tanggal 12 Desember 2013. Dia jangan kena ke 8 ya. Kolom 8 nggak kena ya. Ini dia. Kurang lebar deh. Kalau dia kurang lebar, ini kita kasihkan sedikit kemari. Gitu ya. Yang kolom ini, kolom ke ini kita 7. Maaf, kolom ke-6 kita geser ke kiri sedikit, gitu ya. Enggak masalah. Ya enggak masalah deh ya. Enggak gitu pengaruh sebelum kita isi datanya nanti. Kemudian selanjutnya deh kita scroll lagi ke atas, contohnya ya sebagai tutorialnya. Kita mau buat menghilangkan kolomnya nih kan. Ini kita hilangkan kolomnya nih. Menghilangkannya kita blok lagi. Ini kita blok lagi. Di sini kita blok, tarik sampai lebih. Yang kita hilangkan juga tengah. Karena kita ngebloknya dari awal, dari sini, dari pinggir kita blok, dari kolom ke 1 sampai kolom ke 8 kita blok. Yang kita hilangkan tengah vertikalnya aja. Masuk kita ke design. Lantas kita masuk ke border, ambil yang paling bawah, border and shading. Yang tengahnya aja kita buang, jangan yang lain jangan diganggu. Kalau diganggu nanti dia berpengaruh. Gitu ya, kalau dia berisi hilangkan. Ini harus kosong. Oke. Oke kan? Udah hilang dia. Ya, sudah hilang. Mirip dengan dokumen kita dan selanjutnya kita masuk di ini membuat kepada yang terhormat. Enter, Toko Alex, enter, Jalan Gunung Sahari, enter gitu ya. Ini adalah kolom kedua sampai 4 baris kita merger sebanyak kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Berarti ini dia kolom kedua, ketiga, keempat sebanyak 4 baris. Itu 4 baris. Sebanyak 4 baris kita blok dia. Kemudian kita merger. Kembali kita karena tadi sudah kita masuk ke design, kita balik ke layout menunya. Di sini ada merger. Apa teksnya? Teksnya adalah kepada yang terhormat, enter, gitu ya. Kepada yang terhormat, enter. Toko Alex, enter. Ya, Toko Alex, enter. Kemudian apa lagi? Jalan Gunung Sahari, enter. Jakarta. Tidak. Seperti ini ya. Enter. Oke. Selanjutnya deh, setelah kita buat, maka kita lihat lagi contoh berikutnya di halaman ke Q. Yang di Q ini kita akan buat ini Esparman, kirim, purchase order, termin, frag. Di kolom mana kita isi? 1, 2, 3, di kolom kelima. Di kolom kelima setiap satu baris. Satu teks satu baris di kolom kelima ini. Ya, satu teks satu baris di kolom kelima. Kita ketikkan ini di angkanya seperti ini ya. Satu kolom satu baris. Selanjutnya apalagi langkah kita? Langkah kita adalah untuk membuat dokumen kita seperti contoh yang halaman R, ya, perintah R. Di perintah R ini kita akan mengisikan di kolom ke 67 ini kita blok. Jadi 2 baris, satu kolom. 2 kolom 67 jadikan satu kolom sebanyak 4 baris tadi untuk Desember, untuk garis, kemudian untuk 1/10 N30 sama satu untuk FOB
pre on board shipping pointnya ya. Ini dua baris ini kita, maaf, dua kolom ini kita blok, kemudian kita merger satu per satu. Nah gini, satu per satu kita merger, satu per satu, tidak boleh sekaligus seperti yang kepada yang terhormat tadi. Ini satu per satu untuk dua kolom aja ya, kita merger. Apa teksnya? Teksnya adalah ini 2 Desember, hurufnya italik semua, kemudian garis penghubung, kemudian 1/10N30, ya selanjutnya baru FOB shipping point. Ini kita ketikkan ya. Selanjutnya langkah berikutnya adalah mengikuti daripada tutorialnya. Maka kita akan membuat kolom baris berikutnya adalah hilang. Hilang ini bukan berarti di merger ya. Ini jangan di merger, tapi kita cukup hilangkan saja. Yaitu apanya kita hilangkan? Vertikalnya. Vertikalnya kita hilangkan nih, vertikalnya. Kita nggak bisa blok dari atas, tapi bloknya dari sini. Nah, karena bloknya sampai di sini, maka kita hilangkannya adalah vertikal kiri, vertikal kanan, sama vertikal tengah. Berarti desain, border and shading, nah, vertikal kiri, vertikal kanan, vertikal tengah, hilang. Itu dia. Hilang ya. Nah, tapi tadi ke bloknya nggak boleh dari pinggir. Nah, nggak boleh dari sini, tapi nggak boleh dari sini. Tadi. Ini dia. Oke, selanjutnya kita lihat tutorialnya. Langkah selanjutnya kita mengisikan ini. Nah, ini kuantitinya di baris ke bawahnya. Ya, masing-masing kita isi sebanyak kolomnya masing-masing, kuantiti 20, 15 gitu ya. Nah, itulah yang kita isikan perlahan satu per satu ya. Satu per satu. Seperti ini. Ya. Kalau sudah terisi seperti ini, maka kita ambil tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya itu kita akan mengisikan sampai subtotal tadi ya. Subtotalnya belum, ini subtotalnya. Kita isikan juga subtotalnya di baris berikutnya ini. Ya, ini ya, subtotal. Ya. Lantas berikutnya adalah kita akan isikan seperti di tutorial ini. Nah ini. Untuk late fee 1%. Late fee itu ada denda. Dendanya ini, denda ini 1% seandainya terlambat dari termin, yaitu 1/10N30. Apabila dia melewati 30 hari tidak dibayar, dia kena denda 1% dari jumlah 34.250, karena itu syarat daripada frag in-nya. Frag-nya adalah syaratnya adalah FOB shipping point dengan termin 1/10N30. Ini di materi akuntansi di dasar-dasar sudah pernah dipelajari ini ya. Bagi adik-adik. Jadi pengertian daripada late fee. Late fee itu denda. Untuk denda ini kita buat adalah kolom ke 2, 3, 4 kita gabung menjadi satu kolom untuk 3 baris. Dikelangin satu baris dari yang kosong ini ya. Tidak, kita ketiga baris kita blok, kita kolomin ya. Ini kita blok 3 baris ini segini ya. Ah, ini gunanya untuk apa? Untuk tadi kan kita ketikkan late fee-nya. Late fee-nya ya. Nah, untuk kita ketik late fee-nya. Kita merger lagi. Ya, setelah kita merger, kita ketikkanlah late fee. Late fee-nya kita letakkan di tengah-tengah. Hurufnya di tengah-tengah. Untuk meletakkan huruf tengah-tengah, cukup kita mengklik daripada ini. Di layout ini kan ada apanya? Rata tengah. Di tengah ini semua nih. Paling tengah, alignment center. Dia langsung dia di tengah. Berikutnya kita ketikkanlah ininya. Isi daripada dokumennya, yaitu subtotal, PPN, freight collected, dan nilainya ya, nilainya sekalian. Ya. Kita ketikkan nilainya dulu sebentar, Bapak ada yang salah. Kemudian langkah berikutnya, udah tinggal sedikit lagi nih Dek. Langkah berikutnya adalah untuk mengisikan daripada ini kolom kosong ini di bawah ini ya, kolom kosong. Sama dengan yang ini tadi, cara membuatnya. Ya, kita blok
baris yang mau kita hilangkan ya. Kita blok, kemudian kita hilangkan semua kiri kanan atau kiri kanan tengah. Kita masuk ke desain, kita masuk ke border and shading paling bawah. Kirinya kita buang, tengahnya kita buang, pinggirnya kita buang kanan. Oke kan? Itu dia kosong. Lantas tinggal satu baris kolom kita. Satu baris kolom kita ini akan berisikan adalah ini yang ini. Ternyata yang baris kita harusnya 20 deh ya. Tadi kita buat 19 kah? Ternyata kurang satu. Dengan ini kurang satu kita tambah dulu. Insert. Kita masuk ke layout. Insert below. Satu baris tambahkan. Berarti ini kurang satu ya. Atau sorry, kita ketik aja di sininya. Kita ketik di above coba. Kita ketik di above. Ya, kita jangan below, above aja supaya dia masuk di sini. Kita ketik di above ya, above. Ini dia. Jadi di sini ada satu baris yang kosong ini berisikan 30.245.000 rupiah. Ini dia. Yang mana? Yang baris terakhir ini. Ini kita blok lagi seluruh dokumen, seluruh table, kita merger. Akan kita isikan ini. Berarti nanti jangan 19 jadi 20 ya. Kolomnya 8, barisnya 20 ya. Ingat, barisnya 20. Ini akan kita isikan ke kolom yang kita merger tadi. Merupakan terbilangnya. Ya. Rata tengah, masuk di rata tengah. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisikan paling bawah. Yaitu approve by ini cukup satu baris tapi kita enter deh ya. Kita enter ini. Approve ini di kolom ke 4, sedang by-nya di kolom ke 6 ya. Ini kita approve ya, ini kan approve by-nya ini, approve by ini deh ya. Ini approve by ini kita ketikkan di kolom ke 4 ini di sini. Lantas kita enter deh, enter gitu, enter aja sampai beberapa kali. Nah, demikian juga sebelahnya itu juga sama, yaitu untuk sales departemennya. Sales departemennya juga sama, kita enter nanti. Baru kita enter beberapa kali. Nah, sampai dia. Setelah itu kita cukup membuat tadi itu garisnya seperti ini. Untuk buat garis ini sebenarnya nggak sulit ya. Kita cukup dia pakai yang kalau adik pernah belajar semalam itu di Word ya. Kalau di Word kita kan ada belajar apa semalam, ada tab ya. Ya, tab. Ya, atau kita bisa juga pakai ini. Pakai garis-garis nih 5 kali, itu dia. Ini 5 kali garis-garisnya, garis satu aja ya, garis-garis penghubung. Tapi di komputer adik-adik di sana saya perhatikan ada yang nggak bisa. Jadi dia kalau nggak bisa pakai garis panjang aja sama garis underline ini. Underline aja pakai underline. Ada 3 komputer itu saya perhatikan di ruang lab nggak bisa deh. Ya, nggak bisa tuh di ruang lab. 3 komputer nggak bisa. Minta diinstal ulang Office-nya. Ya, di sebelah kiri saya itu ada 3 komputer nggak bisa auto untuk ininya, untuk tanda penghubungnya untuk garis bawah. Perhatikan, berarti dokumen kita sudah siap. Maka kalau sudah siap kita simpan dokumen ini tadi di awal. Sudah sama kan dokumen kita yang mau kita buat dengan yang sudah selesai? Dokumennya sudah siap. Jadi ini merupakan satu tutorial yang sangat bagus untuk adik-adik terapkan kalau kita membuat invoice. Ini dia kan, membuat invoice. Jadi membuatnya itu basicnya ada table. Lantas kita simpan dokumennya itu pertemuan 2 ya, jangan lupa pertemuan 2 nama dan NPM. Ya, pertemuan 2 semester 2 nama NPM ya, kita simpan. Ya, kita simpan dia. Kemudian kita di pertemuan 2 nama NPM ya dia. Di pertemuan 2 nama NPM ya. Pertemuan 2 nama NPM. Maaf, kok pertemuan 2? Maaf deh, pertemuan 3. Pertemuan 2 minggu yang lalu ya, pertemuan 3 nama dan NPM ya. Gitu ya. Minggu yang lalu kita pertemuan 2. Ini hari kita pertemuan 3.
Jadi saya kira demikian ya. Terima kasih apa yang sudah kita jelaskan ini hari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan coba dilatih. Dan jangan lupa dokumen ini juga dikirim ke GC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.